Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang paling besar, sehingga kita bisa melaksanakan lagi satu aktivitas yang sangat mulia, yakni berpuasa di bulan suci Ramadan dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa dimanapun Anda berada, tak lupa pula salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nanti di hari akhirat kita bisa berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah berada di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Tinggal menghitung hari lagi, kita akan merasakan ataupun kita akan merayakan hari raya nan fitri. Namun ini kemenangan bukan untuk semua orang. Di dalam Al-Quran Allah Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang akan mendapatkan kemenangan menurut ayat ini adalah la'allakum tattaqun, adalah orang-orang yang mendapat titik ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang yang merasakan kenikmatannya Ramadan, ketika mereka berpuasa, mereka merasa bahagia sekali. Mereka menikmati indahnya qiyamul lail. Mereka menikmati rentetan sholat tarawih, sholat isya, ya. Mereka lakukan dengan secara senang. Mereka gembira, bahkan mereka merasa rugi ketika mereka tidak melakukan qiyamul lail, yakni sholat tarawih berjamaah. Mereka akan merasa sesak napasnya. Mereka akan merasa rugi kalau mereka tidak membaca Al-Quran minimal 1 halaman ataupun 1 juz per hari. Maka orang-orang yang seperti inilah yang insya Allah akan mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang merasakan kenikmatan beribadah di bulan suci Ramadan, mereka akan merasa sedih karena Ramadan akan meninggalkan mereka. Namun sebaliknya, bagi orang-orang yang merasa tidak terpanggil di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau dia tidak merasa beriman, dia tidak akan melaksanakan perintah Allah tersebut. Maka datangnya Ramadan, perginya Ramadan, hadirnya Ramadan tidak ada athar ataupun tidak ada bekas di dalam dirinya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah bagi kita yang mungkin termasuk dalam lingkaran orang-orang yang merasa bahagia dengan hadirnya bulan suci Ramadan, yang menikmati semua amalan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka beberapa hari lagi kita akan menyambut hari kemenangan, hari yang Idul Fitri. Kita akan kembali kepada kesucian. Mudah-mudahan kita betul-betul kembali kepada suci dan dosa kita dianggap nol, maka kita kembali seperti anak yang baru dilahirkan. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun jangan lupa dengan satu perintah Allah, yakni membayar zakat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang memiliki harta yang banyak, maka dia wajib mengeluarkan zakat mal. Dan ada satu lagi, yakni zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin yang hidup di akhir bulan suci Ramadan ataupun yang masih bernapas di akhir bulan suci Ramadan. Tujuan daripada mengeluarkan zakat fitrah ini adalah untuk mensucikan diri kita. Bukan hanya harta yang perlu dikeluarkan zakatnya,
namun diri kita ini juga mempunyai zakat. Ya, agar apa? Agar kita bisa kembali kepada fitrah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Huz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan mengeluarkan zakat tersebut, maka dia akan mensucikan harta mereka ataupun membersihkan harta mereka. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat ini sudah dapat kita ambil sebuah pelajaran ataupun hikmah, bahwa dengan mengeluarkan zakat kita akan mensucikan diri, membersihkan diri, baik diri kita dan harta kita. Maka pada kesempatan yang amat mulia ini, pada kesempatan yang amat istimewa ini, di akhir-akhir bulan Ramadan, kita akan membahas beberapa keutamaan mengeluarkan zakat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keutamaan mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, 11 bulan kita melaksanakan kehidupan dari Ramadan yang dulu sampai Ramadan yang ini. Tentu banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan, banyak kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan, baik itu dosa-dosa kecil, mungkin na'udzubillah, bahkan sampai dosa-dosa yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan zakat fitrah yang kita keluarkan tahun ini, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, dengan mengeluarkan zakat fitrah, keutamaan berikutnya adalah jembatan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu sebagai seorang muslim, di dalam hati semua orang muslim tentu menginginkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kenikmatan ini bisa kita rasakan, salah satunya adalah dengan mengeluarkan zakat fitrah. Kita keluarkan zakat fitrah kita, agar nanti kita bisa berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah bahagianya nanti ketika kita di surga, kita bertemu dengan para sahabat Nabi, dengan orang-orang yang soleh, mungkin dengan anak dan istri kita yang juga soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya adapun keutamaan daripada mengeluarkan zakat fitrah adalah menghapus kesalahan. Kesalahan kecil mungkin ya yang pernah kita lakukan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang artinya sedekah dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api. Maka dengan bersedekah, dengan berzakat, insya Allah kesalahan-kesalahan kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, keutamaan daripada mengeluarkan zakat fitrah adalah harta kita menjadi lebih berkah. Ini impian semua orang yang bertakwa, agar harta yang dia miliki berkah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah untuk keluarganya, dan dapat dinikmati dengan penuh keberkahan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bekerja siang, mungkin malam, pagi dan sore. Marilah agar harta-harta kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita keluarkan baik itu zakat malnya ataupun zakat fitrahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, keutamaan daripada mengeluarkan zakat adalah kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami selalu kepada jalan yang lurus. Di dalam surat Al-Fatihah kita selalu membacakannya ini. Di dalam setiap solat kita, kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurusmu. Nah, salah satu agar kita mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan cara kita mengeluarkan zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Mudah-mudahan dengan kita mengeluarkan zakat ini, maka kita akan mendapat petunjuk bahkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar mencapai suatu titik la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Adapun keutamaan daripada zakat berikutnya adalah mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita nanti-nantikan, ya. Karena dengan pahala ini, apalagi Allah menjanjikan mudah-mudahan dengan zakat fitrah ini Allah akan memberikan kepada kita pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Selanjutnya, keutamaan daripada mengeluarkan zakat fitrah ini adalah kita menyempurnakan agama kita, yakni agama Islam. Karena apa? Karena di dalam rukun Islam salah satunya adalah mengeluarkan zakat. Ketika kita merasa kita ini adalah seorang muslim, ketika kita ingin menyempurnakan semua amalan kita ataupun suatu rukun kita, maka ya kita harus mengeluarkan zakat fitrah ataupun zakat mal yang bagi yang sudah menyampai nisabnya atau hitungan dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir daripada di antara keutamaan mengeluarkan zakat fitrah adalah menenangkan hati atau menenteramkan batin kita. Kenapa? Karena dengan mengeluarkan zakat kita membantu orang-orang yang tidak mampu. Coba kita lihat, masih banyak tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang mungkin mereka masih butuh uluran tangan kita. Maka dengan mengeluarkan zakat, kita juga membantu ataupun meringankan beban mereka dan membuat mereka tersenyum di hari raya nan fitri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, adapun waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah, yang pertama adalah waktu yang paling afdol. Kapan waktu yang paling afdol kita untuk mengeluarkan zakat fitrah? Waktu yang paling afdol atau yang paling utama adalah ketika maghrib terakhir di bulan Ramadan. Misalnya esok hari adalah hari raya dan fitri, maka hari ini adalah puasa terakhir kita. Misalnya, maka habis maghrib ini adalah waktu yang paling afdol kita mengeluarkan zakat. Ada selanjutnya, yakni waktu yang disunnahkan. Kapan waktu yang disunnahkan? Adalah setelah sholat subuh menjelang Idul Fitri. Namun waktu ini sangat sempit, mohonlah berhati-hati dengan waktu setelah sholat subuh menjelang Idul Fitri. Karena jaraknya sangat dekat sekali. Yang selanjutnya mubah. Mubah ini artinya boleh kita mengeluarkan zakat. Kapan? Sejak masuknya awal bulan Ramadan sampai akhirnya bulan Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada kesempatan ini inilah yang dapat kita bahas. Mudah-mudahan Ramadan kali ini membawa keberkahan, ampunan bagi kita semua, ampunan bagi diri kita, ampunan bagi kedua orang tua kita, keluarga kita, anak dan istri, dan juga menjadi keberkahan bagi harta-harta kita semuanya, agar kita semua kembali kepada fitri, sehingga mencapai suatu titik daripada tujuan Ramadan, yakni la'allakum tattaqun, agar kita atau kita semua, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Terima kasih. Inilah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.